Halo guys, welcome back again to my channel. Jadi di video ini aku membahas salah satu kasus kriminal yang belum lama terjadi di Indonesia dan ini sangat viral karena telah melibatkan bocah berusia 10 tahun yang tewas karena telah menjadi pahlawan bagi seorang ibunya. Untuk cerita lengkapnya jangan di skip videonya and keep on watching. Oke, jadi yang pertama aku akan bahas dulu siapa-siapa aja yang terlibat pada kasus kriminal yang satu ini ya guys. Yang pertama itu ada Rangga, bocah laki-laki berusia 10 tahun yang mana dia menjadi korban tewas dalam kasus kriminal ini. Yang kedua ada ibunda dari si Rangga berinisial DN, berusia 28 tahun yang kesehariannya menjadi ibu rumah tangga. Yang ketiga ada tersangka bernama Samsul berusia 40 tahun yang mana sebelumnya dia juga merupakan seorang narapidana yang belum lama baru bebas dari penjara. Jadi si Samsul ini adalah mantan narapidana yang mana dia juga dulu punya kasus pembunuhan dan dia dijatuhi vonis sebanyak 18 tahun. Tapi karena dia mendapat keringanan, jadi dia cuma dipenjara selama 15 tahun dan dia langsung dibebaskan. Jadi dia tuh belum lama bebas dan langsung melakukan aksi bejat lagi. Jadi itu kayak nggak punya jerak. Pada tanggal 10 Oktober 2020, tepatnya pada jam 2 dini hari, Rangga dan DN sedang berada di rumah berdua saja karena suami DN sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang nelayan untuk mencari udang di sungai. Usut punya usut, si Samsul ini ternyata memiliki rasa kepada si DN, sehingga dia seringkali mondar-mandir mengelilingi rumah si DN untuk mengamati kapan suaminya itu akan pergi bekerja, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk menyelinap masuk ke rumah si DN. Saat suaminya tersebut sudah berangkat bekerja, tak berapa lama kemudian si Samsul pun langsung berusaha masuk paksa ke rumah si DN dengan cara mencongkel pintu rumah si DN menggunakan parang yang dia bawa. Jadi dalam beraksi dia membawa senjata tajam yaitu berupa parang. Samsul mendapati DN sedang tidur pulas bersama anaknya si Rangga. Di situ pun pikiran kotor dari Samsul ini langsung muncul dan dia pun langsung meraba-raba tubuh si DN dan berniat untuk memperkosa si DN. DN pun langsung tersadar ketika ada seorang laki-laki yang sudah tidak berbusana sedang meraba-raba tubuhnya. DN pun berusaha untuk melakukan penolakan. Karena terjadi keributan, kegaduhan tersebut pun membangunkan si anak Rangga yang sedang berada di samping ibunya. Melihat anaknya terbangun, DN pun langsung berteriak kepada Rangga untuk segera melarikan diri. Disinilah aksi heroik Rangga patut diapresiasi. Walaupun sudah disuruh oleh ibunya untuk melarikan diri, Rangga pun tidak langsung menyelamatkan dirinya sendiri. Saking sayangnya dia dengan ibunya, dia pun berusaha untuk menyelamatkan ibunya yang hendak diperkosa tersebut. Dengan tangan yang kosong dan tubuh mungilnya, dia pun mencoba untuk melawan si Samsul. Bayangin seorang anak usia 10 tahun melawan bapak-bapak nih usia 40 tahun yang mana bapak-bapak ini juga bawa senjata tajam. Melihat perlawanan Rangga, Samsul pun mengambil parangnya dan melayangkan parang tersebut untuk menebas leher si Samsul. Tak sampai di situ, Rangga pun dengan rasa sakit yang dia rasakan saat itu karena sudah ditebas, dia masih berusaha untuk menolong si ibunya ini. Karena mulai merasa geram, Samsul pun akhirnya mengambil parangnya kembali dan sekarang dia menusukkan ke dadanya si Rangga berkali-kali tanpa ampun sampai si Rangga tewas di tempat. Alih-alih merasa bersalah, dia pun malah melanjutkan aksi bejatnya kepada si DN dan memperkosa si DN sebanyak 2 kali. Jadi dia pertama diperkosa dulu sampai pingsan, begitu siuman dia lakukan aksi bejatnya itu lagi sampai dia pingsan lagi. Setelah dia puas melampiaskan nafsunya kepada si DN, dia pun mengambil karung dan memasukkan jasad si Rangga ke dalam karung lalu membawanya pergi ke sungai. Dia pun melarungkan jasadnya ke sungai untuk menghilangkan bekas jejak
dari pembunuhan tersebut. Saat subuh tiba, akhirnya si Dean ini siuman dari pingsannya, dia pun langsung kabur dari si Samsul dan langsung berlari ke tetangga terdekatnya. Dengan tertatih-tatih, dia pun terus berlari sampai rumah tetangganya. Dia pun langsung meminta pertolongan kepada tetangganya tersebut. Dia menceritakan semua kronologi kejadiannya dan dia menceritakan apa yang terjadi pada anaknya. Tetangga pun shock mendengar kejadian yang menimpa si DN. Warga dan DN pun langsung melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Setelah laporan itu pun masuk, pihak berwajib langsung mencari keberadaan si pelaku. Tepatnya pada pukul 9 pagi, Samsul ditemukan sedang bersantai ria di bawah pohon sawit sambil menikmati sebatang rokok. Jadi dia tuh ditemukan lagi berleha-leha tanpa rasa salah, tanpa rasa dosa sedikit pun. Polisi pun langsung menggerebek si pelaku tersebut. Si Samsul pun nggak langsung menyerahkan dirinya nih guys. Udah ketahuan ketangkap basah, dia nggak mau langsung menyerahkan dirinya. Dia mencoba melakukan perlawanan kepada polisi. Mau nggak mau, polisi pun akhirnya menembakkan peluru ke kaki si Samsul agar si pelaku tidak kabur lagi. Saat diinterogasi ditanyakan di mana jasad Rangga yang ia buang, Samsul pun tidak mau mengakui kalau dia telah membunuh Rangga. Dia mengelak dan dia mengaku tidak pernah membunuh Rangga. Dari kejadian tersebut ini masih kurang paham akan dihukum berapa lama, tapi yang saya baca kurang lebih dia akan dihukum selama 20 tahun penjara. Setelah 2 hari kejadian tersebut, jasad Rangga pun akhirnya ditemukan di tepi sungai, sudah mengambang dan dalam kondisi sangat mengenaskan. Setelah divisum, ternyata banyak sekali luka yang ada pada tubuh mungil si Rangga tersebut. Untuk info tambahan, ternyata ayah yang tinggal bersama DN dan Rangga itu bukan merupakan ayah kandung dari Rangga. Jadi dulu si DN dan suami pertamanya ini bercerai guys, dan Rangga ikut sama ayahnya dan tinggal di Medan. Jadi selama dia cerai, selama orang tuanya cerai, dia ikut ayahnya dan tinggal di Medan. Pada tanggal 19 September 2020, tepatnya kurang lebih 1 bulan sebelum kejadian, DN dan suami pertamanya ini melakukan pertemuan untuk merayakan ulang tahun Rangga yang ke-10. Pada pertemuan itu, Rangga pun meminta kepada ayahnya untuk tinggal beberapa hari sama ibunya di Aceh karena mungkin dia rindu sekali oleh ibunya karena kan lama gak kumpul. Sang ayah pun mengizinkannya. Jadi dia tuh udah kayak punya firasat kalau misalkan aku tuh harus membunuh ibuku karena mau ada yang jahat sama ibuku. Oh, so sad. Sang ayah kandung pun sangat shock ketika mendengar berita ini karena dia harus kehilangan putra tercintanya dengan cara yang sangat tragis ya, karena nafsu seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ini benar-benar kisah yang sangat menyedihkan ya guys, dimana Rangga ini betul-betul menjadi seorang pahlawan untuk ibunya. Walaupun dia umurnya masih 10 tahun, dia sudah punya keberanian untuk menyelamatkan ibunya dari bahaya. Kita doakan sama-sama semoga Rangga di sana tenang. Insya Allah pasti Rangga diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan juga keikhlasan. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Ini videonya sangat sedih ya. Semoga nggak ada kejadian yang mengenaskan seperti ini terulang lagi. Kalau kalian suka sama video ini, tolong di like dan di subscribe dulu, jadi aku bisa semangat di video selanjutnya. Dan tunggu videoku selanjutnya. Bye bye.